Itu ya itu tadi sih. Jadi kalau bicara itu penuh dengan penekanan, ada ego, ada marah, seperti itu sih. Ada kekakuan. Kekakuan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita akan ngaji kali ini bersama guru kita. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan manfaat yang banyak sekali buat kita semua, khususnya kami yang ada di sini. Sering sekali ibu-ibu atau para kaum hawa wanita itu menderita keputihan nih. Nah, itu banyak juga yang bertanya kepada saya, keputihan itu karena apa, macam-macam. Nah, Pak Ustadz, sebenarnya keputihan itu disebabkan oleh apa, Pak Ustadz? Untuk para ibu-ibu dan kadang-kadang ada juga yang gadis-gadis sudah keputihan, Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang keputihan ini tidak nyaman, kadang-kadang sampai gatal. Di organ kewanitaan itu gatal, ada yang seperti itu. Dan sebenarnya keputihan itu insya Allah mudah kok sembuhnya. Ya. Keputihan itu kan ada pada leher rahim atau bibir organ kewanitaan yang gatal dan sebagainya seperti itu. Nah, itu biasanya wanita tersebut punya tipikal kalau bicara itu ada unsur emosi, ada unsur ego, ada unsur kekakuan. Nah, kalau seorang wanita itu sudah ada unsur begitu, kalau bicara dengan siapapun, umpamanya kalau walaupun anak putri remaja, dia kelihatan ketus dengan orang tuanya, ketus nih, ketus kan kelihatan ya dari orang tuanya, ngambeknya jelas itu, pakai omongan yang agak-agak ketus atau kasar, insya Allah keputihan itu pasti dia akan dapatkan. Nah, ritme keputihan itu nanti akan lebih hampir setiap harinya atau keputihan hanya muncul sesekali. Nah, keputihan yang muncul sesekali aja beberapa bulan keputihan berarti dia tingkat bicara yang emosional, yang ada kekakuan, ada marah, maksudnya marah, kekakuan, kemudian ada ego, itu tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering. Ya, tapi kalau sudah setiap hari, hampir setiap hari ya, seminggu itu 2 kali umpamanya, itu sudah sangat sering menurut saya. 2 atau 3 kali itu sudah sering. Seminggu sekali, tapi keputihan itu 3 hari umpamanya ya sama. 3 hari nanti baru berhenti, sehari keputihan lagi, 3 hari atau 2 hari. Itu sudah sangat sering istilahnya. Karena apalagi seminggu itu keputihan terus-menerus. Karena memang di situ menurut analisa dokter ya, saya juga sering dikasih tahu sama beliau, para ibu-ibu itu memang tidak nyaman, menurut mereka itu tidak nyaman. Nah, ada istilahnya, kalau saya menceritakannya ringan, kalau bicara, karena mulut dengan organ kewanitaan itu seidentik lah istilahnya. Identik ya? Ya, seidentik istilahnya. Jadi kalau di organ kewanitaannya keputihan, berarti orang itu cara bicaranya biasanya penuh emosi, kemudian ego, kemudian kekakuan. Udah, tinggal lihat aja nanti seperti itu. Nah, itu yang harus ketahui. Sehingga cara nyembuhin gimana? Ya,
jangan melakukan itu. Berarti kalau bicara ya biasa saja, tidak ada penekanan, tidak ada emosi atau marah, kemudian tidak ada ego yang ikut di dalam pembicaraan tersebut, yang merasa benar. Kan ada orang yang merasa benar kalau bicara, sehingga khususnya kalau ibu-ibu itu ya dengan suaminya, bisa aja merasa benar itu kan macam-macam caranya, nggak ngomong nggak merasa benar, nggak, tapi dikasih tahu terus ngambek, ditelepon dikasih tahu ngambek, akhirnya telepon langsung dimatiin. Nah itu kan merasa benar. Benar. Karena merasa benar, ada ego sebenarnya. Atau di WA WA istrinya, kemudian WA-nya sih omongannya biasa, kemudian karena agak nyerempet ke apa gitu, tiba-tiba langsung nggak mau jawab kan gitu. Nah, itu merasa benar. Itu ada ego, ada amarah, ada merasa benar bahwa yang dikatakan sebelumnya itu merasa benar. Padahal ya biasa saja kalau momennya kalimat-kalimat kan biasa ya. Nah, itu tetap nanti akan muncul, bisa muncul keputihan. Nah, keputihan itulah menjadi dasar nanti akan menjadi kayak kanker serviks dan sebagainya. Ya, bisa karena itu kan munculnya seperti itu kan, gatal. Kanker itu diawali juga ada yang diawali dengan gatal dulu, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kenapa marah itu dilarang di dalam Islam? Karena memang marah itu pasti masuk neraka kalau dia tidak tobat. Kalau orang Islam tidak tobat tentang kemarahan yang dilakukan terus-menerus, ya selamat menikmati nanti di akhirat kan gitu. Karena Rasulullah sudah bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah berarti kalau seorang Islam itu marah ya siap-siap dia masuk neraka. Kalau marahnya dia sekali tidak ada masalah. Kalau setiap saat dia marah ya tinggal ngitung aja marahnya. Nanti dianalogikan kalau di dunia itu kurang lebih 65 tahun atau 63 tahun atau 60 tahun, di akhiratnya itu kira-kira jutaan dan tidak terhingga tahun ya. Sekian tahun itu marah ya nanti sekian puluh atau ribu atau juta tahun yang dekem di neraka. Walau alam ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Itu kalau marah aja. Kalau yang lain-lain akhirnya kan sama aja. Sehingga kalau yang, mohon maaf ya istilahnya, kalau kita melihat dari salah satu ayat Quran, wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar, dan Allah akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Jadi siksa kecil di dunia itu sakit, siksa besar di akhirat itu adalah masuk neraka. Nah kalau seorang itu sakit dan dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala tentang sakitnya, insya Allah dari ayat ini orang itu pasti besok di akhiratnya masuk neraka. Berlanjut seperti itu Pak. Pasti berlanjut. Makanya kenapa taubat itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Wasyari'u illa maghfirati min rabbikum, jelas sekali. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, jelas sekali. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun beriman, Allah itu menyuruh bertobat, itu berarti walaupun dia beriman, dia tetap ada dosa. Makanya tetap disuruh bertobat terus-menerus loh, ini maksudnya ayat ini. Nah inilah yang harus kita ketahui. Kalau seorang itu kena keputihan, ya pasti di akhirat besok akan akan mengalami di akhirat. Makanya tobatlah saat ini, tobatlah sekarang, agar besok di akhirat itu benar-benar apa yang diinginkan para ibu-ibu atau mbak-mbak itu benar-benar insya Allah masuk surga beneran. Jadi nggak main-main. Jadi tobatlah, mohon ampun. Kepada siapa omongan kasar, pada siapa omongan yang ketus, pada siapa omongan yang penuh ego, diingat-ingat saya sering ngomong begini dengan ibu saya, atau saya sering ngomong begini dengan ayah saya, ya minta maaf sama beliau. Kalau bisa jangan sekali, kan ketusnya kan berkali-kali, jadi harus berkali-kali, setiap saat, setiap hari boleh. Nah nanti dijawab oleh Allah Ta'ala, biasanya insya Allah keputihannya mulai hilang, walaupun tanpa obat, insya Allah seperti itu. Ustaz, ya. Karena saya punya anak perempuan,
Saya sering juga membaca artikel, kalau zaman dulu tuh artikel Ustaz di tabloid-tabloid, kalau sekarang tuh di sosmed banyak gitu ya, tentang keputihan. Ternyata keputihan ini juga menyebabkan seorang wanita atau seorang yang udah berumah tangga itu menghambat terjadinya kehamilan, Ustaz. Karena sperma yang masuk tuh udah kena di depan tuh udah kena bakteri dari keputihan itu. Nah, kalau sampai kejadiannya seperti itu akhlak apa Ustaz yang dipunyai oleh wanita itu tuh Ustaz? Ya itu tadi, dia dalam berbicara itu kalau ini keputihan hampir setiap saat ya, istilahnya berhenti sebentar keputihannya panjang, berhenti sebentar keputihan panjang, itu ya itu tadi sih. Jadi kalau bicara itu penuh dengan penekanan, ada ego, ada marah, seperti itu Ji. Ada kekakuan itu ya nggak mau kalah dia dengan pendapatnya, seperti itu. Apa karena hubungannya dengan menghambat kehamilan dia bicara dengan ibunya Ustaz? Bisa aja karena memang dia ketus dengan ibunya, itu ya salah satunya itu. Tapi kalau yang diterima oleh teman-teman dokter, bisa aja nggak hamil itu karena keputihan itu. Makanya biasanya keputihan itu yang diselesaikan biasanya itu. Nanti kalau keputihan diselesaikan nggak bisa, nah baru nih yang lain-lain nih Diperiksa. ya diperiksa istilahnya di situ ada apa aja. Tapi kalau memang dia itu dengan orang tuanya sulit untuk hormat, ya untuk punya anak agak sulit biasanya, seperti itu, agak sulit ya. Tidak juga harus didahului dengan keputihan seperti itu ya Pak? Tidak harus gitu. Tidak harus, tapi keputihan itu kan kalau saya kategorikan itu yang paling gampang itu kalau ngomong sering tidak manfaat, udah gitu aja. Nah Ustaz, berarti kalau keputihan kan tidak dimiliki laki-laki nih Ustaz. Nah yang identik dengan itu kalau laki-laki yang omongannya seperti itu apa ya Ustaz? Itu biasanya radang saluran kencing. Radang di saluran kencing. Jadi kalau laki-laki itu kalau kencing itu sakit gitu, panas gitu. Sakit kayak dicucuk kayak disilat-silat itu. Nah itu ya sama ya. Seperti itu insya Allah ya. Karena saya juga sering nangani yang seperti itu ya, ketawa aja. Jadi keinginan. Prostat beda lagi ya Ustaz, prostat itu beda lagi juga. Jadi kalau prostat itu kalau punya keinginan tuh harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi jengkel, marah, disimpan seperti itu. Nah itu prostat. Kalau jadi yang kayak kesilat-silat itu. Yang kesilat-silat itulah yang kalau ngomong kurang manfaat aja. Ya apa aja kalau ngomong kurang manfaat ya insya Allah seperti itu. Ya. Ustaz, kalau kita kategorikan kurang manfaat kan terlalu luas Ustaz. Kadang ngomong sendal gurau aja nggak manfaat. Tapi kalau yang keputihan ini selalu menjurus ke marah Ustaz ya. Ke marah, identik dengan marah. Identik dengan marah dan memang gatal untuk mau ngomong atau mau ngomong itu gatal, mulut itu gatal istilahnya. Karena ada orang yang ngelihat sesuatu itu langsung komen, kemudian komennya itu nggak karu-karuan itu, nah itu kan nggak manfaat ya. Komen aja nggak, kalau komennya nggak karu-karuan kan nggak manfaat menurut saya ya. Menurut saya aja udah nggak manfaat. Ngapain dikomenin, udah diem aja kan gitu. Menjurus ke dosa ya. Ya kan jelas ya. Kan akhirnya kan emosi kemana kan jelas, itu emosinya kemana kan jelas. Jadi Gibah, fitnah. Akhirnya kan menjadi gibah. Kalau enggak ya lebih tinggi lagi yang menjadi fitnah. Jadi seperti itu. Nah, bagi mbak-mbak atau ibu-ibu yang keputihan atau sering, belajar memahami diri sendiri. Dan jangan merasa saya nggak pernah punya dosa. Jangan merasa seperti itu. Yang tidak punya dosa itu satu, Allah itu yang nggak punya dosa. Kadang Ustaz orang yang saya lihat nih, yang banyak temannya tuh yang banyak ngomong Ustaz. Terutama saya lihat nih, nah kalau orang yang diam
jarang ada temannya Ustaz. Itu gimana sih Ustaz? Fenomena seperti itu Ustaz? Ya normal. Ya normal. Kalau yang banyak ngomong kayak Tung nih banyak ngomong. Ya banyak yang suka. Tapi banyak temennya Pak Ustaz. Kalau banyak ngomong dan banyak uang, Itu jadi temennya lebih banyak lagi. Jadi kayak banyak. Tung ini kan banyak ngomong ya banyak temennya. tapi pas tahu nggak ada uangnya nggak ada temannya lagi. Itu yang di luar maksudnya. Kalau di dalam sendiri ya banyak ngomong ya bosen ya di dalam. Iya, selalu udah diem gitu ya. Berarti yang gatalnya tadi itu yang keinginan ngomongnya itu ya, Ustaz? Apa? Yang Yang tadi menyebabkan. gatal. Yang gatel itu keinginan ngomong tuh kuat. Semua gatal keinginan bukan, Ustaz? Iya keinginan rata-rata. Gatal ketombe sama-sama putih kan, Ustaz? Iya. Itu juga keinginan Kalau bukan? ketombe itu kan nggak harus gatal sebenarnya. Jadi Ya. ketombe itu kan gatalnya itu bisa macam-macam nih. Dari keringat, nggak pernah oke. keramas, itu kan macam-macam. Jadi nggak bisa itu dianggap gatal. Oke. Kalau ketombe itu bukan gatal, risih sebenarnya. Oh iya, iya. Risih itu bukan gatal menurut saya, risih aja. Jadi kayak umpamanya keringetan, umpamanya kamu keringetan dan duduk, keringet mulai kering tuh loh. Ada yang nempel. Kan nggak nyaman itu terusan. Pliket-pliket Ya, gimana? itu namanya apa? Gatal? Oh iya. Bukan itu. Iya. Risih aja, ya. Tubuh itu nggak nyaman. Jadi kayak kalau ada ketombe itu risih aja. Karena memang di situ menumpuk kulit-kulit yang memang banyak ya normal aja. Digaruk jadinya ya. Digaruk akhirnya. Sel-sel mati ya. Ya, jadi gatalnya bukan karena keinginan berpikir atau gimana, bukan, tapi gatalnya karena memang menumpuk ketombe sama minyak yang ada di kepala yang tidak dikeramasin. Nah, itu kan bisa menjadi tidak nyaman, seperti itu aja sih. Jadi beda ya. Jadi hampir semua keinginan itu rata-rata itu menjadi gatal. Oke. Insya Allah keinginan, umumnya keinginan kalau tadi keputihan itu kan ada yang gatal, keinginan menjawab, keinginan ngomong itu kuat. Kalau punya gatal ya udah keputihan gatal itu berarti ada keinginan itu dia mau ngomong. Dan ngomongnya emosional, kaku, ego dan sebagainya. Tapi ada juga yang keputihan nggak gatal. Jadi dia jarang punya keinginan, tapi kalau dia ngomong sama, dia marahnya ada, kekakuannya ada, egonya ada, ya sama. Cuma yang satu punya keinginan untuk ngomong dan ngomongnya memang tidak manfaat. Yang satu ini dia nggak punya keinginan ngomong, cuma kalau ngomong ya rata-rata kurang manfaat ya, begitu aja sih. Jadi kita jaga, makanya istilahnya kalau lisan kita itu adalah tempatnya banyaknya dosa, nah kita jaga, belajar kalau bicara itu ya hati dan otak itu untuk ikut memikirkan apa yang akan kita omongkan sebenarnya. Yang kita omongkan itu manfaat enggak? Kalau yang kita omongkan itu manfaat boleh, tapi jangan dibalik, manfaat itu yang nyenengin orang, ya nggak bisa dibilangnya manfaat itu nyenengin orang. Manfaat itu emang untuk kehidupan, khususnya kehidupan beragamanya dia sendiri. Kalau nyenengin kan enggak, namanya Haji J nih ngerayu wanita, kan wanita yang dirayu kan seneng, apakah itu manfaat? Kan enggak juga. Beda kalau istri ya, Ustaz? Nyenengin istri. Nyenengin Haji J nih, nyenengin istri nih ceritanya nih. Iya. Ya itu udah nggak usah cerita, dia nyenengin terus setiap hari kan gitu ya. Malah istrinya nyenengin dia. Walaupun istrinya belum tentu nyenengin Haji J kan gitu ya. Jadi intinya nyenengin dengan manfaat itu beda. Manfaat itu manfaat untuk apa namanya? Untuk imannya, untuk ibadahnya, adalah istilahnya ya. Kajian itu bisa aja itu manfaat dan bisa aja tidak manfaat suatu kajian itu. Oh, gitu Kalau ya, bagaimana, Ustaz? Nah kalau kajiannya benar, dijelaskannya benar, Iya. kemudian memberikan contoh itu bukan contoh yang ngawur, nah itu masih manfaat. Iya. Tapi kalau contohnya ngawur, umpama nih contohnya, oh besok itu kalau di akhirat itu orang di surga sama neraka itu disuruh bikin jembatan. Nah yang paling jadi nomor satu itu jembatan yang dari neraka, yang surga enggak itu namanya kajiannya enggak manfaat. Jangan ngomongin itu, karena nggak bisa namanya
dari neraka ke surga itu nggak ada jembatan. Jadi jangan mengada-ada. Iya, yang jelas nyalain kontraktor itu nanti Nah, Pak. iya, seperti itu. Karena di neraka banyak kontraktor. Walaupun kenyataannya iya sih. Loh iya dari mana kok bisa? Lah kan hobinya nyuri, mau bilang apa? Kan gitu. Lah kalau hobinya nyuri, lo nyuri yang gimana? Ya masa dijelasin? Nyuri besi untuk tabungan di neraka. Nah, iya. Tabungannya di neraka. Istri dan anaknya ngikutin nanti kan gitu. Dia makan makanan yang haram. Jadi ya nggak boleh seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Nah ini yang harus kita ketahui, belajar. Makanya bicara itu yang manfaat. Bercanda pun ya harus manfaat. Umpamanya saya bercandain Haji C, mau nyenengin mau nyenengin istri nih. Ini siapa yang mau nyenengin Haji C? Enggak, Haji C itu setiap saat nyenengin istrinya. Itu bercanda sebenarnya saya. Tapi kenyataannya ya memang seperti itu. Cuman nyenengin atau enggak itu jadinya masalahnya Pak. Kan saya ini kan melihat kenyataan. Iya, Tapi betul, Haji C itu nyenengin istrinya dengan ikhlas apa enggak? Walau alam yang itu. Kan gitu maksudnya. Kalau ikhlas aman ya Ustaz ya. Kalau ikhlas ya walau alam juga. Karena keikhlasan itu kan sulit ya. Keikhlasan itu kan umpamanya Tung berbuat salah sama istrinya. Kan umpamanya istrinya menerima ikhlas. Nah, itu bisa dilihat dari kalau Tung itu ngajak ngomong yang biasa-biasa, istrinya ngambek enggak? Kalau istrinya ngambek, itu belum ikhlas. Kan gitu cara nilai itu. Kan nggak bisa ikhlas, oh saya sudah ikhlas. Nggak bisa. Ustaz, ikhlas itu kan saat berbuat Ustaz ya. Bisa nggak setelah saat berbuat, misalnya kesel nih, menolong misalnya gitu kan, harusnya kan ikhlas. Tapi setelah malam muhasabah, oh iya itu nggak bagus gitu ya, mohon ampun, itu jadi ikhlas nggak? Jadi insya Allah jadi, karena udah paham. Yang tadi siang itu belum. Jadi Tadi telat. siang telat gitu. Itu sama seperti orang berbuat dosa tahun kemarin, tahun dulu. Kan tetap disuruh oleh Allah Ta'ala memohon ampun. Nah, mohon ampun yang terus-terusan itu menarik atau mengumpulkan dosa yang dulu itu dikumpulkan untuk dimohonkan ampun terus-menerus. Nah, ini tinggal nanti kapan Allah mau mengampuni itu terserah Allah. Ya, cara Allah mengampuni dilihat dulu imannya, dilihat dulu amal solehnya. Kalau itu sudah menurut Allah cukup, bisa aja semua dosa itu yang dilakukan mulai diampuni tang terus. Seperti itu. Makanya pada saat haji itu umpamanya berbuat di siang hari harusnya dengan ikhlas, tapi ada gerundelan. Kemudian malam hari ingat, oh iya nggak boleh ya. Astagfirullahaladzim, harusnya seperti ini. Harusnya saya seperti ini, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Jika saya menolong ada keinginan begini, ada begini, ada. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Istighfar, astagfirullahaladzim. Nah dari situlah mulai nanti didoakan kembali, ya Allah dalam menolong yang tadi siang aku niatkan lillahi ta'ala. Nah, diulang kembali niatnya. Insya Allah itu sama seperti dosa yang dulu dimohonkan ampunan. Seperti itu, Ci. Jadi nanti haji bisa aja berdoa, ya Allah jika selama ini aku beristri tidak penuh dengan keikhlasan, ampuni aku. Ya. Itu mohon ampun karena tidak ikhlas itu, Ci. Bukan menjadi ikhlas. Bercanda ya Ci ya. Sama seperti itu. Jadi intinya adalah dari keputihan kok jadi keikhlasan ini ya. Jadi intinya adalah bagi saudara-saudara sedulur beriman yang lain, bagi mbak atau ibu-ibu, kalau masih ada keputihan, nasihat saya yaitu kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah, kemudian meminta maaf sama kalau masih muda orang tuanya. Siapa yang sering diomongin yang tidak enak, seringlah minta maaf kepada beliau. Dan kemudian berjanji sama Allah Ta'ala untuk kalau berbicara itu yang manfaat. Ya, bercanda pun yang manfaat. Kalau bercanda tidak manfaat, banyak di TV itu nggak manfaat. Iya. Jadi nggak bisa cerita yang mana obatnya. Wong kadang-kadang dakwah itu ada bercanda juga nggak manfaat. Kan seperti itu. Jadi belajar. Kenapa? Kalau semakin mengetahui ilmu agama, kemudian semakin hari dikerjakan ilmu agama itu, insya Allah nanti
kita akan senantiasa tawadhu terus-menerus, sehingga bicara pun akan terpilih kalimat demi kalimat, itu terpilih mana yang pas dikeluarkan, yang mana yang tidak dikeluarkan. Insya Allah kalau umpamanya Mbak sama ibu-ibu yang masih itu kemudian dikerjakan nasihat saya, kemudian diberi kesembuhan, saya ingatkan yang memberikan kesembuhan itu Allah. Ya, saya hanya memberikan ilmunya aja. Kerjakan ilmu tersebut, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tua atau minta maaf kepada suami, lakukan terus-menerus. Ya, insya Allah paling nggak lama, hanya beberapa hari, biasanya nggak sampai 3 hari, biasanya langsung terus langsung hilang. Insya Allah yang saya amati seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu penyakit, kalau boleh saya katakan keputihan ya. Bagaimana beliau memberikan analisa dan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan tayangan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.